Ya, kapan gue DM lu kasar? Aku bilang aku punya chat dong, lakinya lagi ngomong, dia ngechat temennya curhat. Ini si Kang Obat curhat sama temennya, bilang ih laki gue abis giniin cewek ini loh, gitu. Ih yang kasar kamu. Aku mana pernah kasar, say. Capture dong, kan itu bahasanya ada kamu dong capture. Ayo pasang dong. Kang Obat, kamu tuh keserang mental sekali, Kang Obat. Tenang ya Kang Obat, tenang. Intinya gini loh, aku tidak pernah berdagang. Aku tidak pernah jual obat pelangsing, tidak pernah jual produk-produk apapun. Tidak ada persaingan dagang apapun aku sama mereka. Ini pure adalah masalah pribadi, uang aku yang aku minta hak, dan aku pun tidak nagih. Aku membuktikan bahwa aku yang dihina-hina ini paket barang palsu. Aku membayar utangku, membayar utang bekas mantanku. Aku yang bayar, ya kan? Jadi mereka mau ngatain aku apapun, jelas aku ini lebih dari mereka. Karena apa? Aku membayar utang mantanku gitu loh. Jadi intinya dia seperti itu. Lalu lu DM kasar gue. Gue coba bilang gue punya chat. Aku tuh punya chat dia sama temennya, yang dia tuh curhat tentang lakinya. Dia tuh bilang, tuh tahu nggak cewek ini nih yang abis iniin laki gue tendang aja tuh, katanya tuh. Aku omongin, gue tahu sebenarnya tuh lakinya baik banget, sumpah lakinya baik, cakep, bersih. Teman-temannya bilang, kenapa tuh dia tuh banyak banget juga disukain sama cewek-cewek di sana, karena memang orangnya baik gitu loh. Nanti deh Kak Baby, suatu hari nanti kalau kenal sama lakinya juga pasti tahu kalau lakinya itu sebenarnya tuh tertekan. Ya karena emang si Kang Obat ini kasar mulutnya, jadi kalau berantem tuh mulutnya kasar. Siapapun itu pastilah. Kalian juga ya paham deh, semua loh orang cewek yang baik-baik aja kita kadang masih diselingkuhin, apalagi cewek yang kasar mulutnya, yang bipolar, pasti juga laki takut lah, ngeri kan, akhirnya jadi nyari pelarian di luar. Terus karena dia tuh psycho, ketahuan, terus playing victim. Sebenarnya apapun bentuknya selingkuh itu salah, tapi ya gimana ya, saya makanya dia takut. Waktu itu aku mau main, aku mau main dong dulu dia sebelum gaul sama si Ces, aku mau main dong ke rumah kamu, aku mau kita share soal bisnis sama Sasa sama siapa gitu kan, semua nanti kita arisan bareng ya. Dia tuh takut aku main, karena kalau takut misalnya nih ya, si husbandnya itu ngeliat aku, dia tuh kan cemburuan banget. Cian deh, insecure sama janda anak 3, sama yang dikatain dia nenek-nenek, insecure. Mereka insecure sama aku. Itu si Prisek tuh dia, gitu loh. Iya bener lah ya, aku mau udah punya pacar yang sayang sama aku, yang care sama anak-anak, dan teman-teman aku juga seneng sama dia gitu. Iya lucu ya, ada tuh dia komen, si Prisek itu komen di akunnya, terus dibalas sama dia. Jadi kayak orang nih kayak gini handphonenya, tak dia balas lagi, tak. Lucu ya, lucu loh. Udah ketahuan dia buat yang semalam nonton aku itu pasti tahu. Aku udah buktiin. Secara dia maki-maki Ica juga yang punya masalah sama dia dulu, ngatain boneka Caki. Udah jelas itu dia. Tahu lu gara-gara berantem sama desainer. Iya, desainer aja diberantemin. Sian ya. Emang orangnya sih kacau loh, bipolar loh, sumpah. Dia yang duluan nyenggol orang, dia sok-sokan preman. Set dah. Dibales gak mau. Gak apa-apa. Apa yang lu ungkap dari gue? Cuma bilang gue lonte, cuma bilang gue PSK, cuma bilang gue godain laki orang. Monggo, say. Tanpa ada video dan foto itu hoax. Ada yang minta di follow, nggak apa-apa. Gue mah dagangan lu aja masih laku, karena kan nggak semua orang nonton gue, ya kan? Tuh, gue mau memberikan rezeki buat lo, buat follower semua mau follow dia, monggo. Kelihatan ya dari bahasanya. Kemarin cari makan pecel lele itu kelihatan banget suaminya tertekan. Iya, dari sensi kan dia terus makan pecel lele. Yang dulu ya, sebenarnya dulu tuh dia
curhat gitu, karena emang karena mungkin karena udah ada anak juga kan, jadi mungkin suaminya tuh lebih dewasa gitu, jadi ya gimana ya, aduh. Minta di follow akun kasar orang mah udah bisa jelas kali. Netizen sekarang tuh jangan dikata-katain, jangan dikata-katain bodoh, mereka tuh pinter. Mungkin kalau yang nggak nyimak juga ya udah, nanti mereka udah bebel. Pinter loh dalam menyikapi bahasa, dalam menyikapi suatu permasalahan, dia tuh paham. Mereka tuh netizen tuh pinter gitu loh. Udah jelas-jelas dia duluan yang nyenggol, jelas-jelas dia yang DM aku, jelas-jelas dia yang blok aku duluan, jelas-jelas dia yang posting duluan, jelas-jelas dia yang live duluan, dibales begitu. Cewek bener aja lakinya bisa selingkuh, bener. Cewek baik-baik aja tuh laki kodratnya tuh kadang deket ya sama cewek lain gitu loh, apalagi yang modelan kayak dia. Makanya dia berapa kali digituin, karena sebenarnya gimana ya, susah sih, dia terlalu posesif, psycho, karena dia dulu melakukan perselingkuhan. Makanya dia tuh selingkuh dulu sama mantan suaminya, terus anaknya aja kan ikut sama bapaknya yang cewek. Itu jelas gitu loh. Iya, dia tuh begitu, mau nunjukin, suruh komen-komen tuh free sex di akunnya dia. Ala-ala, aduh, Masya Allah, aku tuh gak kenal siapa kamu. Buset, drama sekali loh. Enggak orang, siapa yang aku ganggu? Coba buktiin. Paling lo yang merasa sama si Ces. Kalau si Ces mah, gue dari awal udah bilang, beresin urusannya. Karena kan lakinya juga gak mau bales, ya kan? Gue baik-baik tuh pernah WA si Ces, malah dikatain mau meres. Terus gue diomong-ngomongin, terus gue digibah-gibahin. Ya ada yang ngirimin dong sama Neti, ya kan? Kamu tuh, dia tuh butuh follower buat jualan, say. Jadi sekarang dia juga mau teriak-teriak di storynya soal BPOM. Dia takut karena orang akan notice, yang nggak tahu jadi tahu. Jadi kemarin pas dia posting BPOM terus ditutup-tutupin nomor registrasinya sama nama obatnya, akhirnya dihapus karena dia takut. Satu, dia udah salah, ya kan? Kalau aku tulisnya kayak gitu kan ada BPOM-nya. Terus kedua, follower yang lain yang nggak tahu pertikaian ini itu paham bahwa obatnya dia tidak BPOM. Sebenarnya sih banyak ya orang-orang yang udah tahu, cuman mungkin males kan menindaklanjuti, akhirnya nggak dibeli. Sebenarnya nggak apa-apa, itu sah-sah, itu mungkin dianggap itu rezeki. Makanya yang suka ngatain orang cari rezeki haram. Emang kamu jual obat ilegal sama obat palsu-palsu kayak gitu, kamu tuh halal? Lebih parah kamu kali, kamu ngatain aku PSK, ngatain aku lote. Ya udah, emang kenapa? Buktinya mana? Kalau emangnya itu terjadi, emang gue ngerugiin masyarakat mana? Tidak ada. Kalau kamu, itu tindak kejahatan, jelas kejahatan. Gue demen katanya biar aku nyusul sama almarhum Vanes. Nggak apa-apa, say. Mati, lahir, mati, jodoh, rezeki itu udah dari sananya. Aku tuh tidak pernah takut sama yang namanya mati. Ya, sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Di sana tuh udah ada catatannya, jadi udah ada bukunya kita matinya kenapa, kita lahir tuh di tanggal berapa, kita nikah di tanggal berapa, itu sudah ini. Tuh denger kan, padahal dia tuh deket sama Fuji loh, dia ngatain Vanes loh itu. Gila, drama sekali ternyata ya. Hai Linda, Ryuk, Sunter, I love you. Tabu tuar, iya kamu. Aku mah gak pernah merasakan tuai, say, karena aku menabur selalu kebaikan. Tidak pernah ada aku mengalami hal-hal yang tidak baik. Alhamdulillah. Pernah juga dulu jatuh saat aku ditinggal, saat aku pisah sama suamiku. Tapi aku tetap bangkit dan akhirnya suamiku pada sadar, mantanku. Mereka baik-baik lagi walaupun tidak ada tanggung jawab yang diberikan, tapi mereka tuh sangat-sangat sayang sama anak-anaknya. Itu aja. Ini sama tuh dia. Akun yang sama, saudara-saudaranya. Di sini ada akun juga nih, adiknya tuh ada. Iya, nggak apa-apa lah. Buat adiknya itunya ya, si Kang Obat ini ngejelek-jelekin kakak lo. Seapapun tuh ada chatnya, kakak lo dikata-katain. Kasihan sih, tapi ya sudahlah ya. Dia kena mental.
Guys, teman-teman, sebenarnya aku tuh prihatin sekali karena melihat begitu banyak WhatsApp yang aku terima dari dulu orang-orang yang pernah didamprat sama si Kang Obat. Sebenarnya suaminya itu, lakinya itu kesian, tertekan, ada bacaan tertekan. Aku tertekan banget sebenarnya sama dia karena dia tuh terlalu posesif, dia tuh terlalu kasar maksudnya. Aku juga punya bukti loh, chatnya si Kang Obat sama temanku sih, dia curhat. Ini loh cewek yang iniin laki gue, ini loh cewek yang giniin laki gue udah tendang dia, wah serem. Pokoknya teman-teman SS aja, chat dia yang ngata-ngatain aku. Kalian SS, kirim-kirim aja ke DM aku ya. Tapi sebenarnya kalau aku tuh nggak bakalan kena mental digitu-gituin sama dia, nggak bakal. Dia hujat aku udah, hujat anakku udah. Aku nggak bakal kena mental sih, karena aku orangnya gini loh. Kalau aku udah ngeladenin orang di sosial media dan itu sifatnya pribadi, aku sih nggak bakalan juga ngapain ya. Tapi kalau misalnya yang Obat itu, karena itu berhubungan sama kesehatan masyarakat seluruh Indonesia yang mungkin pernah menikmati itu berhak kita sebagai masyarakat tahu, itu harus menindaklanjuti dan harus melapor. Ya, itu aja. Pokoknya inti gini lah, kalaupun aku tuh sebenarnya masih ada rasa kasihan sama dia, karena dia juga punya anak. Ya, dia juga yang mencari nafkah buat anak-anaknya, entah jalannya seperti apa, aku juga masih jaga-jaga. Kalau untuk BPOM itu sudah aku serahkan sama orang yang akan menindaklanjuti. Sudah aku bikin laporan. Nanti biar lawyer aku yang urus gitu ya. Terus aku tuh masih kasihan gitu loh. Tapi jujur ya, lu nggak usah bangga kalau lu cari duit masih ngebohongin masyarakat. Lu dapat duit dari lu hasil nipu barang-barang, nipu kepercayaan masyarakat. Lu jangan bangga, jangan ngata-ngatain orang, jual diri, uang yang nggak halal. Itu lu harus sadar diri gitu loh. Kalau lu udah tahu cari duitnya kayak gitu, ya cari duit aja gitu loh. Jangan nyinggung orang, fitnah orang, gibah-gibahin orang.